Itu lihat aja nggak punya apa-apa saya mata ya. Ya. Tadi makan pakai apa hari ini? Makan cuma sambal doang. Sama sambal doang. Ya Allah. Itu pernah kami antar, tapi bukan anak yang stunting itu yang makan, tapi kakaknya itu yang makan. Tentunya masih dalam tahap penyusunan karena ini semua berdinamika. Jadi kita lihat dulu sampai dengan tahun 2025 seperti apa. Januari lalu, pemerintah resmi memulai program makanan bergizi gratis atau MBG untuk anak sekolah. 4 hari berselang, program yang sama diluncurkan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang dimulai di 41 lokasi. Pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita bukan hal baru. Sebelumnya, pemerintah punya program serupa, yaitu pemberian makanan tambahan alias PMT melalui Posyandu. Sasarannya, ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis dan balita stunting. Tapi pelaksanaannya menghadapi segudang kendala. Kampung Cijantur, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, bertahan di tengah keterbatasan. Puluhan tahun, warganya tidak pernah menikmati manisnya pembangunan, meski hanya berjarak 30 km dari Istana Kepresidenan Bogor. Saudara, seperti inilah kondisi jalanan ke Kampung Cijantur. Memang masih berupa batuan dan ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses kesehatan. Jalan ini memang tidak ada penerangan sama sekali sepanjang jalan ini, dan Anda bisa bayangkan ketika malam hari ada yang sakit maupun melahirkan, ini akan sangat sulit untuk membawa mereka untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Jalanan kampung yang terjal itu adalah jurang pemisah antara Misna dan layanan pemerintah. Misna, salah satu warga Cijantur yang membutuhkan perhatian negara. Perempuan yang sedang hamil 8 bulan ini termasuk kelompok rentan. Jerat kemiskinan membuat Misna tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan gizi sehari-hari. Bisa makan saja, sudah bersyukur baginya. Itu lihat aja nggak punya apa-apa saya mata ya. Tuh, nih, tuh. Nggak punya lauk. Ya. Tadi makan pakai apa hari ini? Makan cuma sambal doang. Sama sambal doang. Ya Allah. Hari itu perempuan 40 tahun yang tengah mengandung anak kelima ini makan nasi dengan remah, kerupuk, dan sambal. Minumnya kental manis yang tinggi kandungan gula. Makan daging, Iya. gitu. Saya kalau daging tuh cuman ada selembatan doang. Kalau telur, Kalau telur saya mah nggak hobi. nggak hobi. Jadi sehari-hari makannya nasi, terus apa aja lauknya? Sayur. Sayurnya apa? Sayur yang ada aja lah, daun singkong saya mah ya metik sendiri yang seadanya lah. Untuk makan sehari-hari, Misna mengandalkan pendapatan suaminya yang kerja jadi kuli potong bambu. Paling besar suaminya dapat Rp70.000 sehari. Itu pun jarang.
Ada 3 anak yang harus dihidupi Misna dan suaminya. Untuk makan siang anak-anaknya, Misna hanya mampu beli tulang ayam dibalut tepung seharga Rp500 sepotong. Kadang nggak kuat teh. Pembelian sekarang udah pada mahal. Untuk anak-anak gimana Bu? Untuk kayak misal susu segala macam? Di sini mah nggak pakai susu. Misna mengaku tidak pernah menerima pemberian makanan tambahan dari Posyandu. Padahal program ini hadir untuk ibu hamil yang tidak punya asupan gizi cukup alias kekurangan energi kronis. Berapa bulan sekali Posyandunya ke sini? 3 bulan. 3 bulan. Iya. 3 bulan baru datang dia. Cuma dikasih ada itu vitamin bayi doang gitu. Itu untuk berapa hari vitaminnya? Cuma 3 hari. Pernah nggak dikasih kayak makanan tambahan gitu, bantuan makan tambahan? Belum sih, kalau makanan tambahan gitu mah belum pernah sih. Kendala dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan seperti yang dialami Misna harus jadi perhatian bila program makan bergizi gratis ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dilaksanakan. Ketua Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Supriyati Yuli bilang, tanpa perencanaan distribusi yang matang, program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita tidak akan sampai ke mereka yang paling membutuhkan. Kan harusnya sasarannya adalah daerah yang di pelosok, kemudian terpencil, di luar pulau segala macam yang memang kondisinya sangat jauh dari akses layanan kesehatan. Tapi kan pasti kendalanya luar biasa ya. Jangankan untuk mengantarkan makanan, untuk mendapatkan layanan kesehatan aja susah. Penyaluran bantuan makanan tambahan di Indonesia Timur terkendala rendahnya literasi. Biasanya orang tua itu tidak terima baik ya. Waktu kami pergi antar makanan, mereka jawab, kami orang tua saja bisa untuk kasih makan anak. Hamparan sawah di Desa Reroroja, Kecamatan Mage Panda ini jadi pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tapi Desa Reroroja menyimpan ironi. Meski hidup di lumbung pangan, warganya harus susah payah mencukupi kebutuhan gizi. Rehan adalah balita Reroroja yang sedang berjuang lepas dari kekurangan gizi kronis alias stunting. Balita berusia 2,5 tahun ini beratnya hanya 9,7 kg, padahal idealnya minimal 11 kg. Sehari-hari Rehan diurus nenek, kakek, dan bibinya. Nenek dan kakek Rehan bekerja sebagai buruh kebun. Penghasilannya tidak seberapa dan tidak menentu. Kebutuhan pangan harian Rehan sangat tergantung pendapatan kakek neneknya hari itu. Makan minum ini, saya jujur aja Pak, kami pergi kerja dulu, baru dapat uang kan beli makan. Kalau tidak ada, satu hari tidak dapat hasil, saya pergi minta saja di mama saya. Yang penting saya jangan curi, dia orang punya, minta saja Pak. Anak seusia Rehan berada dalam periode emas pertumbuhan. Asupan gizi hari ini akan menentukan tumbuh kembangnya di masa depan. Tapi sejak Rehan kecil, asupan gizinya kurang. Tidak asing mamanya tidak ada memang keluar. Saya hanya beli saja susu toko semua. Dia mau masuk 1 tahun, saya uang tidak ada. Terus saya pakai nasi, bubur nasi itu. Buat bubur nasi baru pakai dengan, ada kalau dengan gula juga dia minum, tidak ada gula juga dia minum sampai sekarang dia besar. Siang itu saat tim Berkas Kompas datang, Rehan hanya makan nasi, sayur sawi, dan 3 ekor ikan teri kecil. Ikan teri sebetulnya kaya nutrisi, tapi jumlah yang dikonsumsi Rehan jelas tidak mencukupi kebutuhan gizinya. Setiap hari nenek Rehan harus berbagi waktu antara pergi ke ladang dan mengurus cucunya.
Akibatnya makanan yang masuk ke perut Rehan tidak begitu diperhatikan. Sembarang saja, yang penting kenyang. Kalau saya tidak ada, dia hanya makan hanya nasi dan air saja. Jadi dia saya kasih makan apa ada saja, jagung, pisang, dia makan sembarang saja Pak. Juli 2024 lalu, kondisi Rehan terpantau Posyandu Desa Reroroja. Dia masuk daftar penerima program intervensi gizi berupa pemberian makanan tambahan atau PMT. Untuk dapat PMT di Posyandu, Rehan dan neneknya harus menempuh perjalanan sejauh 3 km setiap hari. Setelah dapat intervensi gizi selama 6 bulan, berat badan Rehan masih di bawah garis merah. Ia hanya naik 600 gram. Kini Rehan tidak dapat intervensi gizi lagi, sebab sejak akhir tahun lalu, program PMT di Desa Reroroja berhenti karena masalah anggaran. Kader Posyandu Desa Reroroja mengaku tidak mudah menjalankan program PMT. Minimnya literasi orang tua jadi salah satu kendalanya. Biasanya orang tua itu tidak terima baik ya. Kami panggil untuk pertemuan orang tua bersama kami kader. Mereka jawab, kami orang tua saja bisa untuk kasih makan anak. Iya, bukan saja pemerintah yang untuk kasih makan. Jarak rumah dan Posyandu yang jauh juga menghambat penyaluran PMT. Paling kuat 1 minggu saja Pak, mereka datang ambil. Sesudah itu sampai 180 hari itu, kami kader berusaha, kami yang pergi antar. Bukan lagi mereka yang datang ambil. Sedangkan kami kader ini tidak punya kendaraan, tidak punya motor. Yang bikin kader Posyandu kesal, sudahlah jauh-jauh diantar, makanan itu tidak dimakan anak stunting. Itu pernah kami antar, tapi bukan anak yang stunting itu yang makan, tapi kakaknya itu yang makan. Pemberian makanan tambahan di Kecamatan Mage Panda juga menyasar ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis. Ana Sophia Vince yang tinggal di Desa Kolisia salah satu penerimanya. Perempuan 28 tahun ini sedang mengandung buah hati pertamanya. Kandungan Vince menginjak 4 bulan. Namun berat janinnya hanya 110 gram. Idealnya minimal 180 gram. Kader Posyandu menyarankan ibu hamil untuk makan PMT di Posyandu agar mudah dipantau. Tapi karena kondisinya lemah, Vince seringkali tidak bisa datang ke Posyandu. Pertama kan hamil karena kurang makan, malam bisa pikir kesian. Kadang saya tidur sampai nangis kesian. Kalau tidak makan masa kesian dia di dalam. Nanti bagaimana? Menu PMT dari Posyandu lebih lengkap dibanding yang biasa disantap Vince di rumah sehari-hari. Ada sayur, makan sayuran banyak. Telur, kan ada telur, ada daging, ada ikan, tahu, tempe. Menunya tiap hari berubah. Dikasih buah. Untuk melihat menu PMT ibu hamil, tim Berkas Kompas mendatangi Posyandu Desa Sika, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hari itu PMT disiapkan untuk 3 orang ibu hamil, tapi hanya 1 orang yang datang. Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kopmas menilai evaluasi program bantuan pangan yang sudah berjalan urgent dilakukan sebelum pemerintah menjalankan program baru. Nggak ada jemput bola, nggak ada perhatian dari pemerintah. Karena apa ya, mungkin SDM tenaga kesehatan daerah sana juga, aduh jauh banget, kosnya dari mana gitu, anggarannya ada apa enggak. Jutaan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita jadi sasaran program makanan bergizi gratis. Menu makanan yang disajikan jadi sorotan ahli gizi. Ternyata MBG yang untuk balita sama untuk ibu hamil itu sama saja. Tentunya ini kurang tepat ya.
Saudara, saya berada di Posyandu Dahlia 3, ini tepatnya di Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Di belakang saya, ini ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita sudah mendapatkan makan bergizi gratis yang sudah dibagikan sejak tadi pagi. Posyandu yang kami kunjungi sudah 2 kali menggelar MBG Ibu Hamil Menyusui dan Balita. Sebanyak 2 ibu hamil, 1 ibu menyusui, dan 12 balita menerima MBG di Posyandu ini. Salah satunya Indah. Mbak, ini kehamilan usia berapa? Jalan 6. Jalan 6 bulan ya. Gimana tadi makan yang sudah dibagikan? Lumayan enak. Tadi ada apa aja tadi? Tadi telur, tahu goreng sama tumis kacang panjang. Porsinya sih cukup, cuman lebih banyak kuah kali. Pantauan tim Berkas Kompas, menu makan untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun balita sama, baik dari segi komposisi, menu, hingga jumlahnya. Ahli gizi mengkritisi hal ini. Nggak bisa disamakan kebutuhan antara balita gitu ya, anak SD, anak SMP, anak SMA, ibu hamil, tentu itu berbeda-beda. Makanya di lapangan bisa jadi agak ribet, iya memang gitu. Ribetnya itu karena itu harus membedakan kelompok sasaran. Ya sementara dapurnya kan sama ya, satu begitu ya. Kadang orang cari gampangnya aja, ya udah disamaratakan begitu, padahal itu tidak tepat. Akhirnya nanti kan nggak sesuai. Sementara untuk ibu hamil, angka kecukupan gizi harian harus diperhatikan per periode kehamilan. Nah kalau dari sisi standarnya sendiri, kebutuhan sehari itu untuk ibu hamil trimester 1 itu kurang lebih sekitar 2.500-an ya kilokalori. Ya untuk ibu hamil trimester 2 sama 3 itu lebih tinggi lagi, 2.600-an sekitar itulah gitu ya. Nah tentu itu kan kemudian dibagi menjadi makan pagi ya, sarapan, kemudian makan siang, makan malam. Untuk ibu hamil yang trimester 1 misalnya, itu yang lebih ditonjolkan misalnya dari sisi asam folatnya. Nah nanti untuk ibu hamil trimester 2 itu misalkan zat besinya, nah kayak gitu. Badan Gizi Nasional mengklaim makanan yang diberikan ke ibu hamil sudah sesuai angka kecukupan gizi yang dianjurkan Kementerian Kesehatan. Kalau evaluasi gizi sebenarnya kan kita lebih pada pemenuhan gizinya begitu ya. Jadi pemenuhan gizi kita ini kalau ibu hamil dan ibu menyusui itu kita hitungnya untuk makan siang, gitu ya, sekitar 30-35% dari angka kecukupan gizi yang ditetapkan oleh Permenkes tahun 2019. Untuk mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, menyusui, dan balita, pemerintah mengandalkan kader Posyandu. Ada standar dalam pendistribusian agar nilai gizi makanan tidak turun dan keamanan pangannya terjaga. Jadi satuan pelayanan itu tidak boleh lebih dari 6 kilo ya, atau tidak boleh lebih dari 30 menit pendistribusian. Ibu hamil, ibu menyusui, balita, itu distribusinya itu kita bekerja sama dengan kader setempat. Jadi kita distribusikan ke Posyandu, nanti kader setempat itu yang kemudian mendistribusikan kembali ke ibu hamil, ibu menyusui atau balita, atau ada beberapa Posyandu juga yang ibu-ibunya juga ngambil sendiri begitu ke Posyandu tersebut. Pemerintah harus belajar dari pengalaman penyaluran program makanan tambahan selama ini. Jarak dan kondisi jalan berpotensi menghambat proses penyaluran. Ketika makanan itu ada di dalam perjalanan itu juga rawan terjadi kontaminasi. Padahal makanan itu kan setidaknya tidak lebih dari 3 jam setelah dimasak itu harus segera langsung dikonsumsi kan begitu ya. Nah itu kan juga nanti akan bisa mempengaruhi kualitas dari makanan tersebut. Berbeda dengan MBG untuk anak sekolah, MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita baru digelar sepekan sekali secara berpindah-pindah. Pemerintah menargetkan hingga akhir 2025, MBG akan mencakup 2,5 juta orang dari seluruh kelompok penerima. Memang belum dapat dilakukan setiap hari, namun baru dilakukan seminggu sekali. Namun Presiden menginginkan agar penerima manfaat untuk kategori balita, ibu menyusui, dan ibu hamil juga diberikan setiap hari.
Pemenuhan gizi masyarakat masih jadi PR besar pemerintah. Salah satu indikator keberhasilannya adalah penurunan angka stunting. Pada 2023, angka stunting masih 21,5%. Target penurunan menjadi 14% pada 2024 lalu tidak tercapai. Pemerintah lalu merevisinya menjadi 18,8% pada 2025. Walaupun misalnya ada program pemberian makan bergizi gratis ini, karena ya memang yang dibutuhkan adalah bagaimana mendeteksi calon-calon anak yang lahir, ibu-ibu hamil ini, kemudian remaja-remaja anemia, itu sebarannya ada di mana aja, kemudian itu diatasi, setelah dideteksi, diberikan intervensi, itu baru bisa mengatasi stunting. Makan bergizi gratis bisa jadi lompatan besar dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia negeri ini, asal dijalankan dengan perencanaan matang, konsisten, dan berkelanjutan. Ketika kita melakukan investasi terhadap sumber daya manusia, kita tidak bisa melihat dalam waktu singkat. Kita butuh waktu untuk melihat keberhasilannya. Tentunya ujung keberhasilannya adalah 2045 kita mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.